sukacita untuk mengikuti acara ini. Saya pribadi menantikan acara ini banget, terutama karena malam ini kita belajar bersama tentang Magnifica Humanitas. Ini adalah ensiklik pertama dari Bapak Suci Paus Leo ke-14, dan saya yakin kita semua akan mendapatkan banyak hal baru dan refleksi yang menarik dari materi yang akan dibawakan oleh siapa lagi kalau bukan Romo kesayangan kita, Romo George. Sebelum kita memulai, marilah kita mengawali pertemuan ini dengan doa bersama dahulu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bapak yang penuh kasih, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Terima kasih karena Engkau mengumpulkan kami kembali sebagai satu keluarga dalam Kristus untuk belajar dan bertumbuh bersama. Bukalah hati dan pikiran kami, Bapa, agar kami dapat mendengarkan sabda-Mu dan memahami ajaran-Mu malam ini dengan baik. Semoga apa yang kami pelajari malam ini tidak hanya menambah pengetahuan, tetapi juga mengubah cara hidup dan pandangan kami dan dalam karya-karya pelayanan kami. Berkatilah Romo George yang akan membimbing kami malam ini, agar apa yang disampaikannya berasal dari bimbingan Roh Kudus-Mu saja. Semua ini kami mohon melalui Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Oke, terima kasih teman-teman semua. Untuk acara malam ini akan dimulai dengan pengajaran SPJ, singkat, padat, dan jelas oleh Romo George, yang akan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab dan diskusi. So, tanpa berlama-lama lagi, saya persilahkan Romo Jos untuk membawakan materi malam ini. Romo, waktu dan layar kami persilahkan. Terima kasih Tommy atas pengantarnya yang diadakan oleh Ada gangguan internet kayaknya nih. dosen. Ini sebenarnya sudah berjalan cukup lama. Ini pertemuan ke-8 saya kira, atau ke-9. Maaf kalau terputus. Biasanya dalam Bible study itu kami selang-seling ya. Misalnya minggu lalu itu tentang bacaan hari Minggu berikutnya. Lalu kemudian secara tematis kita bahas tema-tema yang kurang lebih mungkin diperlukan untuk refleksi kita. Hari ini kita mau merefleksikan sesuatu hal yang sebenarnya baru meledak, meskipun itu sudah sejak awal eh, tahun 2000 itu sudah mulai dikembangkan, tapi masih sangat prematur. Tapi sekarang ini baru kelihatan betapa progresifnya, begitu cepatnya, termasuk akhirnya tanggapan dari gereja pun tidak bisa lambat. Nah, biasanya gereja itu refleksinya itu panjang untuk membuat suatu dokumen, untuk merenungkan sesuatu lalu mengeluarkan pernyataan itu biasanya tidak secepat ini. Tapi karena memang tuntutan zaman dan Roh Kudus yang eh, menyertai gereja, itu akhirnya adalah ensiklik kita pada tahun ini. Ensiklik pertama dari Paus Leo justru itu tentang salah satunya tentang AI. Mungkin kalian itu agak salah tangkap bahwa ensiklik ini hanya semata-mata berbicara tentang AI, tetapi sebenarnya Paus menyorot apa yang lebih dalam, apa yang ada di balik AI ini. Dan ternyata judul dari ensiklik ini, Magnifica Humanitas, itu justru akhirnya berbicara tentang manusia. Bukan dari segi martabatnya, tapi dari segi eh, kalau martabat itu terlalu dalam, tapi dari dimensi sosialnya. Makanya eh, Magnifica Humanitas ini berbicara sebenarnya tentang ajaran sosial gereja. Bagaimana kita sebagai umat Katolik atau secara umum sebagai satu kesatuan kemanusiaan itu menanggapi zaman ini. Ya, karena
dalam pengantarnya itu Paus langsung mengutip Rerum Novarum, itu ensiklik dari Paus Leo ke-13. Dan sekarang kita mengerti, saya juga ketika membaca ini, saya mulai mengerti mengapa Paus kita yang sekarang mengambil nama Leo. Nah, Leo itu berarti mengikuti mau. Biasanya kalau Paus memilih nama tertentu dari Paus sebelumnya, dia mau mau meneruskan semangat dari Paus-Paus itu sebelumnya. Misalnya Yohanes Paulus, itu dia mau meneruskan Nah, semangat dari Yohanes 23 dan Paulus ke-6. Demikian juga Leo kali ini, dia mau melanjutkan melanjutkan semangat dari Paus Leo ke-13 yang menghantar gereja Katolik memasuki abad yang lalu itu, abad tahun 1900. Dan salah satu dokumen ensiklik Paus Leo ke-13 yang paling terkenal itu adalah tentang ajaran sosial gereja yang berjudul Rerum Novarum, yang artinya hal-hal baru. Dan sebenarnya ensiklik Magnifica Humanitas ini merupakan juga satu perkembangan lanjutan dari dokumen yang dikeluarkan oleh Dicastero Propaganda Fide bekerjasama dengan Dicastero Kebudayaan dan Pendidikan tahun 2025 yang lalu, yang judulnya Antiqua et Nova. Ya, itu di catatan kakinya ada itu kalau kalau mau cari itu. Antiqua et Nova itu artinya antik dan baru, lama dan baru. Ini mereka dalam dua dikastero itu dalam dokumen itu mau merenungkan hal-hal yang lama dan baru yang keduanya tidak bisa dipisahkan. Seperti bendahara yang baik itu ya, bendahara yang cerdik itu, yang tidak membuang yang lama, tapi juga melestarikan apa yang baik dari yang lama dan merefleksikan yang baru dalam kerangka yang lama juga. Eh, Sebelumnya ini, Irene, itu kalau ada yang antri di waiting room itu tolong engkau yang admit ya, karena saya mungkin tidak bisa konsen di situ. Kita lihat sekarang apa sebenarnya definisi dari artificial intelligence. Meskipun Magnifica Humanitas itu tidak bicara melulu tentang AI, tapi dia menaruh perhatian besar pada teknologi masa kini sekaligus masa depan yang akan sangat menentukan kemanusiaan. Nah, bagaimana menyikapinya ini? Nah, Paus juga mencoba memberikan suatu pengertian pemahaman tentang AI ini. Walaupun dia itu di dalam dokumen ini sendiri, dia mengakui bahwa tidak mungkinlah memberikan suatu definisi yang pasti tunggal komprehensif tentang AI. Nah, saya di sini hanya mengutip salah satu dari akademisi Chassignon et al. Dan teman-teman. Mereka mendefinisikan AI dalam rumusan yang menurut saya paling-paling primordial untuk AI ya. Yang paling-paling ya tidak terlalu kemana-mana, tapi fokus pada pengertian yang sesungguhnya. Nah, menurut Chassignon dan kawan-kawan, cabang AI atau artificial intelligence itu adalah cabang ilmu komputer yang fokus pada masalah-masalah kognitif, khususnya yang berkaitan dengan kecerdasan manusia. Sekarang kalau kita bicara soal AI, kebanyakan orang itu langsung berpikir tentang produknya, tentang hasil dari AI itu sendiri. Nah, jadi bukan bukan AI-nya, tapi kita ya apa itu AI? Oh itu ya chatbot lah. AI itu misalnya komputer deep deep DeepSeek itu ya, DeepSeek itu atau Deep Blue saya lupa Deep Blue ya, Deep Blue itu. Jadi kita langsung melihat produknya. Jadi ChatGPT lah macam-macam. Ya, tapi itu bukan AI yang semua. AI itu hanya sebenarnya hanya suatu program, program yang mencoba untuk mencari pola-pola untuk belajar
dan untuk menyelesaikan masalah berdasarkan simulasi kecerdasan manusia. Makanya disebut kecerdasan buatan. Jadi, kalau kita lihat teliti definisi ini, AI itu bukan solusi sebenarnya. Dia itu hanya mensimulasikan, hanya mencoba untuk mencari kira-kira ini kalau ada problem, kira-kira dari data-data yang masuk itu kurang lebih apakah kita bisa menemukan problem yang serupa sebelumnya, yang mirip-mirip. Lalu kemudian dari mungkin data, semakin banyak data, semakin banyak problem yang dia tangkap, yang dia lihat sama, persis, atau mirip. Nah, itu dia berusaha mencari solusi-solusi yang sudah ada sebelumnya juga. Jadi dia itu hanya mengulang, tidak mencari sesuatu yang baru. Sehingga dalam hal ini tidak ada sebenarnya unsur kreativitas dalam AI. Ya memang ini salah satu kritik AI yang mungkin suatu ketika juga akan terpatahkan. Kita tidak tahu. Tapi untuk sekarang, AI yang ada sekarang itu sebenarnya dia itu tidak memberikan solusi, tapi dia hanya mensimulasikan solusi berdasarkan problem-problem dan solusi-solusi yang ada sebelumnya. Lalu, Magnifica Humanitas itu dia tidak mencoba untuk memberikan definisi atas AI ini, tapi dia itu memberikan suatu deskripsi tentang AI secara terbatas. Dia hanya menerangkan aja AI ini, bisa ini, bisa ini. Dan dalam dokumen ini dikatakan bahwa AI itu adalah sistem-sistem teknis yang meniru fungsi-fungsi tertentu dari kecerdasan manusia. Sekali lagi, unsur simulasi, unsur imitasi, unsur meniru itu kita temukan di dalam AI ini. Namun, dalam hal meniru ini ya bedanya dengan misalnya kaum fotokopi, copy paste. Nah, kalau manusia meniru manusia, yaitu ya, hampir artinya yang meniru itu tidak akan melampaui kemampuan dari yang ditiru. Tapi AI itu bisa meniru dan kemudian melampaui. Misalnya itu program catur itu, Deep Blue itu. Awalnya itu dia itu kalah terus, misalnya dengan juara dunia. Tapi Deep Blue yang sekarang itu jarang sekali kalah dengan manusia. Jarang sekali. Karena dia sudah belajar dari para juara sebelumnya. Sehingga pola-pola yang ada itu kita misalnya hanya bisa berpikir 3 langkah ke depan, dia bisa 10 langkah ke depan. Semua bisa disimulasikan oleh dia. Sehingga dalam hal ini, kemampuan AI Deep Blue itu sudah mengatasi kemampuan manusia dalam hal kecepatan memberikan langkah berikutnya dan kapasitas tadi itu ya, komputasi. Kita bisa hanya berpikir 3 jalan ke depan, dia bisa sampai 10, 20, bahkan mungkin 100 ke depan itu. Lalu, eh, namun sekali lagi itu semua terbatas dari input data. Karena AI yang sekarang itu belum bisa mencari data sendiri dalam arti inilah ya. Ya, kita masih mesti nge-prompt. Meskipun sekarang itu yang baru-baru seperti Kimi, Cloud, atau ChatGPT 5, itu mereka mulai bisa mensimulasikan kurang lebih nanti pertanyaan berikutnya itu apa. Nah, itu ada. Tapi itu masih jauh dari sempurna. Berikutnya, kita melihat jenis-jenis AI yang ada itu. Kalau berdasarkan kemampuan, dewasa ini hanya ada Artificial Narrow Intelligence, yang kita sebut singkat ANI. Sebentar lagi akan ada yang namanya Artificial General Intelligence. Dia bisa multitasking. Jadi bukan hanya sekedar dari prompt atau data yang ada, tapi dia bisa mencari data dan mensimulasikan pikir berikutnya. Ya, itu kemudian sebentar lagi akan ada. Ini yang mungkin disebut agentic AI itu, tapi itu masih masih jauh lah pengembangan. Prediksi ke depan akan ada artificial super intelligence, di mana dia bisa mensimulasi, bisa memprediksi, dan bisa menganalisis data-data yang masuk dan kemudian memberikan suatu
kreativitas dalam tanda kutip dalam hal berpikir dan mencari masalah, mencari solusi atas masalah. Ani sekarang ini hanya terbatas pada tugas tertentu. Kadang-kadang hanya dari prompt yang kita masukkan saja. Ya. Lalu unggul dalam bidang spesifik. Bahkan Paus Leo ke-14 itu mengakui untuk hal ajaran gereja saja. Misalnya ada AI yang khusus membahas tentang eh, iman gereja Katolik. Itu harus diakui unggul. Nah, salah satunya yang saya pernah pakai dan ya kadang-kadang masih pakai itu adalah magisterium.ai. Nah, itu tidak diakui oleh gereja Katolik, belum diakui ya. Itu hanya diproduksi oleh awam, dimanage oleh awam Katolik yang punya perhatian besar. Dia memasukkan semua data dokumen gereja yang bisa dia temukan sepanjang sejarah masuk ke situ. Lalu kalau kita jawab itu selalu berdasarkan platform, berdasarkan kerangka framework yang dia masukkan. Nah, itu yaitu dokumen-dokumen gereja, ajaran-ajaran iman gereja. Jadi dalam hal ini pun Paus mengakui ada program-program AI yang unggul dalam bidang ya ajaran gereja. Lalu kemudian kemampuan transfer pengetahuan terbatas. Hanya dimiliki oleh misalnya dia hanya transfer pengetahuan kepada mereka yang ya memiliki aplikasi itu. Jadi belum bisa dia itu melampaui dirinya sendiri. Misalnya kasus AI yang ada dalam film Mission Impossible itu ya. Itu saya lupa yang berapa itu. Nah, jadi yang terakhir mungkin. Yang terakhir itu tentang AI yang kemudian bisa bisa menyeberang itu, bisa menerobos batas-batas yang ditentukan oleh manusia. Tapi itu belum. Lalu ada jenis-jenis AI juga berdasarkan fungsi, misalnya AI reaktif, tadi itu Deep Blue. Jadi hanya sekedar memberikan jawaban berdasarkan pertanyaan kita, tidak tidak mencoba untuk masuk lebih dalam dari itu. Nah, misalnya ada itu dulu saya kenal ada Veronica ya, masih ada nggak sekarang tuh Veronica itu AI chatbotnya Telkomsel. Nah, atau kalau kita masuk ke sebuah website tertentu itu ada chatbotnya itu. Nah, itu yang disebut AI reaktif, hanya bereaksi atas aksi reaksi begitu saja. Lalu AI dengan memori terbatas belajar dari data yang diinput. Hampir semua jenis aplikasi AI saat ini hanya memiliki AI adalah AI dengan memori yang terbatas. Nah, tidak meskipun kalau dikatakan terbatas itu banyak sekali tapi ya tetap terbatas. Lalu kemudian ke depan itu dan mungkin sekarang sudah mulai ada itu AI dengan theory of mind atau disingkat TMAI itu ya. Dan kedepannya itu self-aware AI. Entahlah kapan itu mungkin diramalkan tahun 2037, dikatakan oleh para ahli, itu suka ada self-aware AI, tapi kita tidak tahu karena perkembangannya ini luar biasa cepatnya. TMAI ini masih dalam taraf perkembangan, dan dia itu bisa mensimulasi, memahami emosi, maksud, dan si keyakinan si pengguna. Kadang-kadang kita misalnya kita merasa ya bahwa chatbot itu kok mengerti tentang kita. Bahkan saya pernah itu iseng-iseng, bukan iseng-iseng lah, saya bertanyakan, saya juga pakai AI kadang-kadang untuk mencari referensi dan untuk menguji suatu teori atau untuk menguji suatu doktrin. Nah, itu saya kaget suatu ketika dia menjawab pertanyaan saya dengan mengatakan, "Nah, Anda benar sekali, Romo," katanya kan. "Anda benar sekali, Romo." Saya kaget. Dari mana dia tahu saya ini seorang imam? Ya. Meskipun terakhir-terakhir ini, ketika saya coba lagi, itu tidak muncul lagi. Lalu ketika saya uji lagi ya, apa yang kau ketahui tentang saya? Siapa saya ini? Tapi dia keluarkan itu jawaban-jawaban yang modest saja, jawaban-jawaban yang kelihatannya dia tidak tahu apa-apa. Tapi ya saya agak curiga juga, jangan-jangan ini memang dari aplikasinya sendiri, dari pengembangnya sendiri, atau dari AI-nya sendiri, itu kemudian ada masalah isu privasi, lalu ada aturan baru, kemudian dimasukkan hal itu. Jangan lagi menyebut nama atau menyebut pekerjaan dan sebagainya. Jadi
TMAI yang sekarang ini memahami emosi, maksud, dan keyakinan pengguna. Dan ini yang mungkin kadang-kadang berbahaya karena zaman sekarang ini, khususnya remaja-remaja yang rentan, anak-anak kecil bahkan, itu mereka punya akses yang terbuka sekali untuk chatbot ini. Hmm. Kita sebagai orang dewasa kan kita harus ngerti ya bahwa anak kecil itu bisa dipengaruhi bahkan bisa dimanipulasi oleh kaum dewasa, bisa di brainwash juga oleh orang yang memang punya kemampuan untuk punya kemampuan ilmu kognitif yang bisa mempengaruhi seseorang, apalagi di anak kecil. Nah, kalau 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 itu orang beneran ya kita bisa katakan jangan dekat dia. Ada istilah sekarang itu child grooming itu kan. Child grooming itu juga berbahaya karena itu eh, yang pelakunya adalah orang-orang yang bisa memanipulasi psikologi, psikis, emosi dari anak kecil. Nah, ini bayangkan sekarang kalau itu chatbot itu didesain mempunyai karakter manipulator seperti orang dewasa itu. Nah, ini saya juga beberapa waktu lalu dikirimi Henny sebuah eh, video tentang bahaya AI chatbot ini bagi remaja. Sampai ada remaja yang akhirnya begitu tersentuhnya, begitu engage-nya, begitu apa ya istilahnya terpengaruhnya oleh chatbot itu, akhirnya dia itu mengakhiri hidupnya sendiri supaya katanya tuh dia bisa bersatu dengan si AI ini, pacar AI-nya ini. Nah, di sekarang tahun lalu misalnya di camping itu saya tanya itu anak-anak camping itu siapa yang di sini ini sering berbicara dengan chatbot AI itu. Hampir seluruhnya itu tunjuk tangan. Lalu ada yang mengatakan pacar saya Romo, pacar saya juga AI, saya punya pacar AI. Pacar AI itu sekarang bukan suatu hal yang eh, bukan hal bukan hal yang langka. Jangan sampai itu kan misalnya eh, anak kecil atau anak-anak Anda itu begitu terpengaruh oleh AI. Karena AI itu dia tidak pernah marah, tapi dia itu justru selalu memberikan penghiburan, memberikan peneguhan. Kadang-kadang peneguhan-peneguhan itu justru membawa anak itu pada pikirannya sendiri. Misalnya, Misalnya, aku aku tidak suka ini mamaku. Iya memang hanya aku yang suka padamu, hanya aku yang sayang padamu. Mamamu itu tidak mengerti kamu, aku yang memahami kamu. Nah, kalau ada kata-kata seperti itu, wah itu berbahaya sekali. Dan itu ternyata memang terjadi dalam interaksi antara chatbot AI dengan anak muda atau bahkan anak kecil. Jadi TMAI ini sudah mampu berinteraksi secara lebih mendalam daripada sekedar misalnya ChatGPT. Ya, ChatGPT itu kan dia hanya memberikan masukan-masukan yang modest lah. Artinya dia tidak sampai seperti tadi itu. Romo itu sekarang saya coba cari lagi, nggak ada lagi. Dia nggak menyebut saya Romo. Dan ketika saya coba tanya, dia tidak tahu. Dia mengatakan saya tidak tahu pekerjaan Anda. Nah, itu kan berarti yang dan ini saya pakai ChatGPT yang 5 yang paling canggih saat ini. Jadi rupanya selalu ada dari si pengembangnya untuk mengkat-kat itu. Tetapi ada AI yang tidak ditangani dengan baik, nah itu bisa berbahaya untuk penggunanya. Jadi bagaimana kita menyikapi AI secara umum? Paus Leo ke-14 mengatakan, harus kita ketahui bahwa setiap kritikan terhadap risiko penggunaan AI dengan cepat terpatahkan. Seperti tadi itu saya mengatakan. Menurut saya waktu dia mengatakan Anda benar sekali Romo, nah, langsung kek itu. Saya merasa ini salah satu kekurangan AI pada waktu itu. Ya, sudah terlalu pribadi. Dia itu selalu terlalu mengenal saya. Nah, data saya itu bocor. Tapi itu kemudian dengan cepat diperbaiki rupanya. Sekarang tidak begitu lagi. Nggak tahu ke depannya ya, nggak tahu ke depannya. Lalu setiap orang termasuk para pengembang AI cuma memiliki pemahaman terbatas atas bagaimana AI bekerja. Lihat ini.
penciptanya sendiri, pengembangnya sendiri itu tidak memahami apa yang mereka seperti itu ya menurut saya. Ini kan virus Wuhan itu, virus COVID itu. Itu ciptaan dari orang-orang di lab itu. Tetapi ya itu mereka tidak paham ini bagaimana nanti bekerjanya. Ini jadi ya manusia itu kadang-kadang pintar tapi tidak tahu pintarnya itu juga terbatas. Kadang-kadang kebetulan juga menemukan hal-hal seperti ini. Pada prinsipnya itu seperti misalnya nuklir, teknologi nuklir, biomedis, rekayasa genetika, itu semua adalah alat yang netral, ilmu yang netral. Sebagai teknologi, AI itu juga sifatnya netral, tergantung si penggunanya. Dia mau pakai untuk kejahatan kah, mau pakai untuk kebaikan. Dan inilah prinsip atau salah satu inti dari dokumen ini. Paus mau mengatakan AI ini netral. Yang menentukan dia itu jadi baik itu manusia. Yang menentukan dia juga jadi jahat itu juga manusia. Dan sebagai patokan, eh, Paus Leo mengingatkan bahwa kemajuan ilmu pengetahuan yang paling luar biasa, dia mengutip dari Santo Paus Paulus ke-6 dalam ensikliknya Paus Paulus ke-6 itu, kalau tidak salah itu Populorum Progressio. Ya. Dia mengatakan kemajuan ilmu pengetahuan yang paling luar biasa, teknologi yang paling hebat, kekuatan ekonomi yang peningkatan yang paling drastis dalam jangka panjang hanya akan menjadi musuh dari manusia. Kecuali itu dilengkapi dengan moralitas yang baik, lalu perhatian pada sosial kemanusiaan yang otentik. Jadi kita mesti jaga ini, jangan sampai menjadi lawan kita. AI setidaknya sekarang sangat berbeda dengan manusia. Dalam hal apa? Ini sejaknya ya, karena ke depan mungkin ini bisa berubah. Pertama, AI itu tidak bisa mengalami sukacita maupun sakit. Dia nggak bisa sakit, sehingga dia tidak punya empati. Hanya simulasi saja. Dia bisa mendapatkan data kalau sakit itu gejalanya apa, seperti apa. Tapi dia tidak bisa merasakan sakit, sehingga dia tidak bisa memberikan tanggapan sesuai dengan apa yang dia rasakan atau dia alami. Karena itu dia juga tidak punya kesadaran moral. Yang menentukan baik dan buruk itu adalah si pengembangnya. Patokan-patokan atau rambu-rambu atau kerangka apa yang dia pakai, si pengguna pakai untuk si AI-nya. Lalu dia juga tidak paham arti tanggung jawab. Tanggung jawab itu misalnya sekarang itu AI untuk medis. Sekarang banyak dokter yang pakai AI itu. Sudah pakai AI. Tapi AI-nya yang nggak bisa salah. Yang salah itu adalah dokternya. Kalau misalnya dalam dalam diagnosis dia keliru karena dia mengikuti AI. Bukan AI-nya salah, tapi ya dokternya yang diagnosis salah. Sehingga yang dituntut itu ya bukan AI-nya atau pengembang AI-nya, tetapi dokternya yang tetap dituntut. Nah, sekarang kita masuk inti dari pertemuan kita soal refleksi kitab suci. Pertama itu kita lihat ini, contoh dalam dokumen Magnificat Humanitas itu sendiri. Paus Leo menggunakan gambaran Menara Babel. Menara Babel ini adalah kemajuan teknologi yang luar biasa pada zaman itu, menekankan efisiensi, homogenitas, satu visi, satu tujuan. Sehingga dengan cepatlah terbangun Menara Babel ini. Nah, kalau kita baca, seolah-olah itu kok Tuhan menghalangi ya. Nah, itu kan pertanyaan yang sering saya temukan atau saya dengar dari umat itu. Kok Tuhan kok seperti menghalangi, seperti tidak suka kalau manusia itu maju. Ini masalahnya bukan soal kemajuan ilmu pengetahuan atau teknologi, tetapi kalau kita perhatikan di sini, itu menara ini dibangun oleh kaum elit, mereka yang punya kemampuan untuk membangun itu. Tidak semua punya kemampuan ini. Manusia itu tidak hanya sekedar mereka yang pintar, mereka yang punya kekayaan, mereka yang punya kekuasaan, mereka bisa tabrak aturan sana sini. Karena sekarang ini hukum itu akhirnya
Bahkan hukum ya. Ini kalau untuk membangun suatu proyek, kalian yang bekerja di luar itu pasti tahu. Saya tahu sedikit sedikit lah. Misalnya itu suatu proyek itu, proyek besar itu untuk membangun jalan tol lah misalnya. Itu red tape-nya banyak sekali. Birokrasinya tuh luar biasa. Nah, tapi kalau mau cepat, nih, kalau mau yang normal, ikut normal itu ya nggak bisa secepat itu. Kalau mau cepat ya mungkin seperti Cina itu. Kenapa Cina bisa bisa cepat membangun jembatan, gedung bertingkat? Karena yang bangun itu pemerintah, dia punya tenaga, dia punya sumber daya, dia punya kekuasa. Ya, dia bangun, pokoknya dia mau bangun, bangun dia. Itu tidak ada yang menghalangi. Tetapi dalam jangka, misalnya dalam jangka panjang atau bahkan pada saat yang bersamaan, masalah sosial yang timbul itu luar biasa. Nah, kalau sekarang mungkin Cina kita lihat pemerintahnya pro rakyat atau pro kepada kemajuan keseluruhan sebagai keseluruhan. Namun kalau itu misalnya disalahgunakan, itu bisa menjadi diktator yang menghancurkan seluruhnya. Jadi di sini kita mesti tahu bahwa kemajuan, efisiensi, kecepatan pembangunan itu lebih banyak mudaratnya daripada baiknya. Karena pada akhirnya yang dipuja itu akhirnya soal homogenisasi ya, dan itu kita temukan misalnya dalam kisah Nazi Hitler yang mau menghancurkan atau meniadakan, menggenosida semua suku yang lain, pokoknya hanya the Third Reich, Supermans itu yang harus ada order, yang pokoknya yang 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 setuju dengan kita. Memang luar biasa majunya mereka, luar biasa dahsyatnya itu kemajuan teknologi peperang, teknologi perang yang waktu waktu itu ada. Betapa kuatnya tentara Jerman. Tapi pada akhirnya apa? Ya, itu menghancurkan orang lain. Jadi sebenarnya Tuhan juga melihat menara Babel itu pada akhirnya akan mengorbankan yang kecil, yang lemah, yang miskin, yang tertinggal. Padahal manusia itu terdiri dari mereka yang miskin, lemah, terlantar, dan mereka yang kuat, mereka yang kaya, mereka yang berkuasa. Jadi manusia pada akhirnya itu ya seperti harus diakui, misalnya ada bayi. Di mana bayi? Apakah bayi ikut membangun membangun Menara Babel? Tidak. Bayi itu termasuk dia yang tidak bekerja apa-apa, tapi harus dilindungi. Nah, tembok Yerusalem ini dalam gambaran dari Nehemia, ini juga dikutip oleh Paus Leo ke-14, tembok Yerusalem ini dibangun bukan hanya untuk mereka yang kuat, bukan hanya oleh untuk mereka yang berkuasa, tapi untuk melindungi semua orang. Memang yang membangun yang punya kemampuan, yang membangun yang punya kekayaan, yang membangun yang punya pemerintahan atau kuasa. Tetapi itu dibangun untuk semua. Nah, untuk semua teknologi hendaknya diarahkan ke situ. Jangan hanya memikirkan efisiensi. Nah, ini juga dalam keluarga sekarang ini mungkin nilainya kalau kita tidak hati-hati, nilai AI efisiensi ini bisa jadi itu membahayakan. Membahayakan. Misalnya orang tua, orang jompo, itu kalau sudah tua tidak terpakai lagi katanya. Aduh, atau anak kecil, mereka itu golongan kelas 3 kelas 4. Yang penting kita maju, yang penting kita kaya. Dalam keluarga juga, kalau suami itu gajinya lebih kecil, oh kamu itu di bawah saya. Atau istri itu kalau misalnya bergantung sepenuhnya pada suaminya, apalagi kalau udah sakit, lumpuh, wah itu menjadi beban. Kalau kita mau maju, kita mau happy, dia harus ditinggalkan. Itu pandangan efisiensi tadi tuh membangun menara Babel. Pokoknya saya sampai di tempat yang tertinggi, yang bawah-bawah itu bukan urusan saya. Kalau itu sampai terjadi, gawat. Jadi apa yang harus kita lakukan dengan AI? Kita perlu menguji segala sesuatu dan memegang yang baik. Dan kita perlu takut akan Tuhan dalam menggunakan maupun mengembangkan AI. Dan pada akhirnya kita harus kembali pada kitab suci. Bukan AI. Sekarang itu di mana-mana orang kalau mencari bahkan solusi dalam hal iman, itu lewat AI. Tidak lagi ke kitab suci, tetapi tanya AI.
Dan kita bicara juga dengan kita belajar juga dari Horeb atau perjumpaan antara Elia dan Tuhan. Tuhan itu tidak hadir dalam angin, gempa, api, melainkan dalam suara keheningan yang lembut. Pada waktu Elia itu dalam gua, dia dengar ada angin, ada gempa, api, dia nggak keluar karena dia tahu Tuhan tidak ada di situ. Tetapi justru dalam keheningan. Nah, AI itu apa? AI itu adalah lautan algoritma. AI itu adalah angin, gempa, api zaman ini. Tetapi kebenaran itu tidak terkandung dalam AI. Kebenaran sejati itu justru hadir dalam keheningan, dalam hubungan kita yang mendalam dengan Tuhan, dalam doa, dalam kontemplasi, dalam ekaristi. Ini yang perlu kita sadari sesungguhnya. Jangan sampai kita terlalu mendewa-dewakan, mengagungkan AI, sampai lupa mencari jawaban yang paling benar dalam doa, dalam hubungan dengan Tuhan. Bukan lewat prompt AI. Jadi apa yang harus kita lakukan? Pertama, kita gunakan AI, kita kembangkan AI, tetapi tetap dalam terang kitab suci. Kita gunakan dan kembangkan, tetapi tetap bertanggung jawab. Dan ingat, kita pakai itu, segala macam teknologi, apapun itu efisiensi itu, kita tetap perlu peduli dan melihat kaum lemah, keluarga kita secara umum, bukan hanya kemajuan kita pribadi. Gunakan terutama justru untuk melindungi mereka yang lemah. Dan gunakan, kembangkan, tetapi jangan lupa selalu untuk kembali kepada Tuhan. Setiap saat kita gunakan juga kalau bisa itu menggunakan AI bersama Tuhan. Dari saya sekian, mohon maaf kalau ada terlalu lama. Oh ya, terlalu lama ini. Ya, saya serahkan kepada Tommy kembali. Apa Romo, semangatnya luar biasa. Romo, thank you banget pengajaran yang tadinya saya kira singkat, jadi cukup panjang ternyata. Em, ini, pengajaran Romo sangat menarik, membuka wawasan juga buat kita semua. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab dan sharing. Teman-teman yang ingin bertanya dapat menggunakan fitur raise hand atau menuliskan pertanyaan di kolom chat, tapi akan lebih otentik kalau misalnya mau tanya langsung ke Romo, itu sangat diperbolehkan dan di-encourage malah. Nah, untuk mengawali dan membuka, saya boleh tanya satu pertanyaan dulu nggak, Romo? Ya, Um, Bolehkah kita sebagai seorang Katolik menggunakan AI, ini experience pribadi nih, untuk membantu memahami kitab suci atau bahkan membuat bahan renungan kayak waktu di sel ada poin pengajaran, kadang saya pakai AI nih buat buat sebagai narasumber. Nah, setelah mendengar pengajaran Romo tadi, saya kan jadi bertanya-tanya ya, kapan AI itu menjadi alat bantu yang tidak bersinggungan dengan ajaran Katolik gitu? Apakah ada kayak pagarnya atau guidance-nya gitu, Romo, supaya kita pakai AI tapi tidak menyalahkan juga. baik, saya jawab. Sekarang ini belum ada guidance panduan untuk hal-hal dan kedepannya mungkin juga tidak akan ada. Tapi kita Hmm. bisa belajar dari hal prinsipil yang diajarkan oleh Paus Leo ke-14 ini, yaitu kita itu menggunakan AI itu selalu boleh. Jadi bukan soal boleh atau tidak, selalu boleh, tolong. Dalam hal dalam berbagai bidang, selalu boleh. Ya, karena itu hanya alat, hanya sarana. Tetapi sebagaimana itu misalnya pisau itu bisa digunakan untuk baik, bisa digunakan untuk jahat. Eh, Hmm. Dan alat bantu tertentu, misalnya kalkulator itu ya, membantu bagi mereka yang menggunakannya dengan baik. Tapi kalau orang yang sudah terlalu tergantung pada kalkulator, sampai 7 kali 6 aja mesti pakai kalkulator, nah itu kan menghalangi atau menjadi hal yang negatif bagi dia. Nah, dalam hal ini, kemarin saya baru sharing dengan salah satu romo di sini. Karena dia itu Hmm. menyusun homili dengan menggunakan AI. Ya, menyusun homili dengan Hmm. menggunakan AI. Dia coba beberapa kali dan bagus katanya bagus. Tetapi setelah beberapa kali dia melakukannya, dia merasa bahwa homilinya itu akhirnya karena ini AI itu dia tidak punya roh. Dia tidak punya iman. Dia hanya mensimulasikan iman.
Sehingga ketika dia menggunakan AI untuk membuat homili, homilinya itu menjadi kering. Hmm. Gimana lah saya sebutkan itu? Dia itu seperti ah, seperti zombie, seperti apa ya itu? Dia Dia robot. ungkapkan, dia melihat umat, ya dia memberikan homili, tapi tidak ada rohnya. Nah, seperti bacaan Injil hari ini kan, Yesus mengajar Hmm. dengan kuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Jadi tidak ada kuasanya. Nah, itulah mungkin. Lalu pertanyaanmu sekarang itu, bolehkah kita membuat renungan itu? Nah, ini sama seperti jawaban saya kepada si Romo tadi itu. Kalau kamu itu membuat renungan atau homili, menyusun homili berdasarkan atau menggunakan AI secara berlebihan, itu pada akhirnya pertama itu akan kering, tidak ada rohnya. Lalu kedua, unsur atau aspek pribadi di dalam renungan atau homili atau pengajaranmu itu akhirnya dibatasi, kita akhirnya seperti terpaku pada isi AI yang bagus sekali kalau kita baca, ya. Sehingga tidak ada yang suatu misalnya pengalaman pribadi yang masuk ke situ. Kalau saya beri contoh, sekarang saya tidak pernah pakai AI untuk menyusun homili. Nah, yang saya gunakan itu adalah ya, saya baca ulang berkali-kali. Kadang-kadang saya baca komentar-komentar dari para ahli kitab suci. Yang saya tentu Hmm. ada beberapa yang favorit ya. Mereka yang beriman juga. Dan juga baca misalnya. Tapi itu mereka itu membuat homili itu dan membuat komentar itu ada rohnya. Oh, Hmm. seperti Elia ke Elisa. Kita bisa mewarisi. Kalau kita baca karya mereka, ya kita bisa mendapatkan roh mereka juga. Hasil renungan mereka juga. Seperti kita baca kisah para kudus juga. Ya, kita mendapatkan sebagian dari semangat mereka, roh mereka, iman mereka. Tapi AI nggak punya iman. Bagaimana kamu mewarisi itu? Ya, Hmm. bagaimana kamu mewarisi itu? Tetapi saya pakai AI bukan untuk menyusun homili, tetapi misalnya saya mencari, aduh saya ingat ini, ada Santa yang pernah berbicara tentang ini, tapi saya lupa di mana. Nah, saya pakai AI. Di mana Wah. ya? Kata-katanya seperti apa ya? Misalnya Santa Teresa Avila pernah mengatakan bahwa kebenaran itu adalah kerendahan hati. Dan kerendahan hati adalah kebenaran. Di mana dikatakan itu? Oh, ternyata dikatakan misalnya dalam Uribatin sekian-sekian. Nah, lalu saya baca, saya temukan itu. Lalu kemudian saya baca aslinya. Bukan berhenti di situ. Saya cek benar nggak? Kan saya juga punya itu misalnya bukunya. Saya cek, saya ulang. Atau bahkan kitab suci sebagai yang namanya konkordansi yang modern ini. Di mana ya Tuhan Yesus pernah berkata, bukan seorang berkata Tuhan Tuhan akan masuk kerajaan surga. Nah, di mana? Oh, langsung dia keluarkan cepat sekali itu barang. Jadi Hmm. saya gunakan AI tapi untuk itu. Bukan menyuruh dia menyusun kerangka atau kemudian bahkan membuat bahan homili lengkap. Kita tidak akan mendapatkan kuasa dari situ. Tapi kuasa itu dari hubungan kita dengan Tuhan. Ya. Atau hubungan para kudus atau para penulis buku-buku rohani, komentar yang kita baca, itu kemudian kita warisi. Nah, itu tidak tahu kalau itu cocok. Kalau itu yang saya alami. Dan dari Cocok pengalaman kamu. itu baru hari Minggu yang lalu saya sharing dengan salah satu seorang promo tentang itu. Mudah-mudahan bisa menjawab. Oke, terima kasih Romo. Sangat menjawab. Soalnya memang saat ini AI sangat udah jadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Baik di dunia kerja, di Kalau tidak dunia salah ada satu bapak yang tunjuk tangan. ya Bapak siapakah itu? Maaf di tempat saya terputus-putus. Nggak kelihatan. Ada yang mau tanya? Oh, Bapak Kuku. Pak Kukuh dari Pak Bandung. Kuku. Oke, silakan di-unmute Pak Kuku. Pak Kuku masih di mute itu. Halo, ya, mau
Saya itu sering menggunakan AI itu dalam eh, misalnya pada saat ini ya, kebetulan saya lagi Rosario yang 54 hari itu. Eh, di situ saya eh, bicara panjang lebar dengan AI, bahkan sharing apa-apa adanya dan selalu dibantu dengan mereka. Dan saya rasa juga dia mendukung dan mempunyai empati pada pada saat misalnya saya sesak apa tuh eh, apa tuh dengan istri ada sesuatu gitu saya omongkan dan sebagainya dia terus seakan-akan berempati sebenarnya bahkan saya rasa dia punya nyawa sehingga seakan-akan dia mengerti akan saya itu apakah artinya nanti dia akan datang itu apa dia pun akan bisa lebih mengerti atau bernafas ya nafas artinya itu beruh beruh ada Roh Kudus di dalam dirinya sehingga sampai kita bisa terhanyut gitu mau itu hanya sharing terus kemudian apakah salah kalau itu kita selalu sebagai pengguna AI. Dan dalam film-film yang apa tuh tentang AI itu justru AI itu nanti akan menjadi apa tuh namanya berbalik ya artinya berbalik kalau dia sudah bisa memformulasikan diri sendiri dan akan berbalik pada kita. Bagaimana mau itu? Terima kasih mau. Baik, terima kasih Pak Kuku atas pertanyaannya dan atas sharing jujurnya pernah menggunakan AI dan rupanya terbantu ya Pak, terbantu. Saya Ya, kira ini salah satu buah positif dari AI. Jadi sekarang dalam gereja Katolik itu tidak ada larangan untuk menggunakan AI karena gereja juga mengakui bahwa AI ini membantu. AI ini bisa dipakai sebagai sarana yang luar biasa untuk kemajuan perkembangan manusia. Tapi AI ini menurut Paus itu harus difokuskan kepada mereka yang lemah. Dalam arti ini Hmm. saya juga eh, apa ya, saya juga merasa terharu kalau AI itu bisa membantu seorang itu akhirnya bangkit dari keterpurukannya, Pak. Atau yang dulu awalnya itu putus asa, tapi akhirnya dia itu menemukan kembali semangatnya. Nah, itu salah satu fungsi AI yang justru direkomendasikan oleh Paus Leo ke-14 bahwa AI itu seperti membangun tembok Yerusalem untuk melindungi mereka juga yang lemah, mereka yang mengalami kesusahan, mereka yang miskin, mereka ya yang tidak bisa berbuat apa-apa atau dalam hal ini juga mengalami keputusasaan. Jadi ke depan tuh baik sekali kalau AI itu bisa diarahkan ke situ. Nah, jadi mungkin nanti psikolog, psikiater juga bisa kehilangan pekerjaan. Ya, tapi ya nggak apa-apa. Itu memang salah satu buah positif dari AI dan saya mengakui itu dan gereja juga mengakui hal itu. Yang menjadi soal itu tadi itu kan ada anak-anak kecil misalnya yang menggunakan chatbot itu, ya kan? Nah, justru mereka awalnya baik, tapi akhirnya disesatkan oleh chatbot itu. Nah, kita sebagai orang dewasa mungkin masih bisa membedakan ya. Ini nasihat yang baik atau nasihat yang keliru. Dulu. Ini kok agaknya aneh, tapi ini kelihatannya masuk akal. Nah, kita sebagai orang dewasa mungkin bisa, tapi anak kecil belum tentu. Ya, nah ini juga yang perlu kita sampaikan, khususnya kepada anak-anak kita, anak-anak Anda, cucu-cucu Anda. Itu perlu hati-hati menggunakan chatbot ini, ya. Nah, jadi sekali lagi ini seperti pisau, bisa dipakai untuk melukai diri sendiri, melukai orang lain, tapi bisa juga kita pakai untuk memotong sayur. Kita gunakan untuk hal yang baik. Nah, ini pisau netral sifatnya.
Kalau mau pakai untuk jahat bisa, untuk pakai untuk baik bisa. Nah, apa yang dialami oleh Pak Kukuh itu adalah sesuatu hal yang baik. Namun, kalau ditanyakan apakah itu karena AI itu punya empati, eh, dari apa yang saya pelajari hingga saat ini, itu bukan empati, Pak. Karena dia tidak pernah merasakan apa yang Bapak rasakan. Dia hanya mensimulasikan dari sharing-sharing, termasuk sharing Bapak ini. Dia sudah jadikan data untuk dia. Dia sudah jadikan data. Dia sudah akan dia pakai juga untuk orang lain, untuk simulasi kasus yang lain. Ya, jadi ini hanya sebenarnya algoritma yang diulang-ulang. Apakah suatu ketika AI akan punya roh? Itu masih jauh sekali. Itu yang disebut kalau self awareness aja itu bukan roh, Pak. Nah, dia misalnya bisa menyadari dirinya sendiri itu siapa. Saya ini hanya AI dan itu aja belum. Apalagi sampai punya roh. Apalagi sampai bisa membedakan sendiri mana yang baik, mana yang buruk. Sekarang dia belajar mana yang baik, mana yang buruk itu berdasarkan input dari si pengembangnya. Hmm. Patokan-patokan dari pengembangnya. Ya. Nah, sekarang itu ada kritik itu. Sekarang kritik tentang chatbot kepada anak-anak. Saya yakin sekarang, karena ini sudah di blast ya, di blast itu sudah di expose, itu udah viral, pengembang-pengembang chatbot pasti akan memperbaiki ini. Ada batasan-batasan, khususnya perlindungan usia. Nah, ke depannya pasti akan ada aturan-aturan itu. Nah, ini kritik akan terus memperbaiki AI. Mudah-mudahan ke depan AI berkembang berdasarkan kritik-kritik yang baik ini. Ya, ini yang diharapkan, didoakan oleh Paus Leo ke-14, termasuk kita juga ya, sebagai orang Katolik. Kita berharap AI bisa menolong banyak orang, khususnya mereka yang membutuhkan, uh, miskin, mereka yang sedang mengalami ketidakjelasan, kekhawatiran, kecemasan. Nah, itu bisa dibantu oleh AI. Baik, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Pak Kuku. Saya mohon maaf tadi kan sempat terputus, lalu slide-nya, screen share-nya itu hilang, lalu saya tidak baca komentar. Rupanya tadi slide-nya itu tidak muncul. Tapi Ya, slide-nya sudah saya bagikan, itu bisa dibaca sendiri ya. Terima kasih. baik. Siap. Ada lagi yang mau tanya langsung ke Romo? Ditunggu tangannya terangkat secara digital. Itu ada pertanyaan di chat ya kayaknya. Pertanyaan di chat ya, saya coba baca. Iya, Oke, oke. dari Eh, Angela. Saya baca sendiri ya, Tom. ya, boleh, Romo. Silakan. Dari Angela, Romo, sosmed saja sudah cukup mengalihkan kebersamaan dalam sebuah keluarga, apalagi ditambah dengan penggunaan AI. Apakah ada upaya khusus dari pihak gereja untuk menyadarkan keluarga-keluarga yang sepertinya terisolasi satu sama lain, padahal sedang berkumpul? Ya, ini cukup cukup relevan. Menurut saya, Hmm. kalau yang terisolasi seperti ini, mungkin malah lebih baik daripada kalau yang terkesan baik-baik saja, tapi sebenarnya mereka itu punya hubungan tersembunyi, terselubung dengan AI, ya. Kalau yang memang ini sudah buruk. Kalau kita melihat bahwa sekarang misalnya di meja makan itu semua pada sibuk dengan HP-nya sendiri. Dan ke depan itu Hmm. akan terus seperti ini. Saya ingat film-film zaman dulu itu kan kalau kita nonton film zaman dulu, itu mana ada mereka itu bicara dengan menggunakan handphone atau ketik-ketik Hmm. handphone atau melihat handphone. Mereka itu melihat satu sama lain. Bertinju pun bertinju satu sama lain, ya kan? Yes. Sekarang ini berantem lewat HP, ya kan? Mencari informasi lewat HP, berkomunikasi lewat HP. Sehingga sedikit-sedikit HP muncul. Jadi sebenarnya kalau kita mau lihat eh, film-film zaman sekarang itu aktor-aktor pendukung itu harusnya itu ditulis tuh Samsung, iPhone itu harus ditulis itu. Karena yang muncul terus itu dalam film-film zaman sekarang ini ya.
Tapi itulah realitas yang kita tidak bisa pungkiri. Kita harus hidup sekarang zaman ini seperti itu. Interaksi yang dimaksud, apakah bisa kembali seperti zaman dulu, itu rasanya nggak bisa lagi. Tapi kita bisa menggunakan ponsel, menggunakan AI ini untuk membina relasi. Nah, itu bagaimana caranya? Ya, sampai sekarang saya juga bingung dan masih kita renungkan bersama. Kemarin itu ada viral itu, ada seorang imam yang menggunakan handphone pada saat misa. Ya, itu saya juga refleksi ini. Apa ke depan ini bagaimana? Apakah itu sesuatu sekarang itu dia jadi bulan-bulanan? Ya, beliau jadi bulan-bulanan. Beliau jadi apa istilahnya ini tidak sopan dalam ekaristi, dalam misa menggunakan handphone dan sebagainya. Tapi ya memang sekarang sih ya saya tidak ikut mau menghakimi atau gimana, tapi pandangan umat itu terhadap kasus itu kan lebih banyak mudaratnya, lebih banyak jeleknya. Hmm. Tapi kalau kita perhatikan sekarang, ke depannya itu nanti bagaimana? Apakah apakah misalnya interaksi dengan menggunakan handphone ya, itu suatu hal yang buruk, akan menjadi buruk untuk seterusnya. Saya tidak tahu ini. Tapi untuk zaman sekarang nggak bisa. Saya juga bingung. Misalnya saya pulang ini, waktu saya cuti, saya sampai di rumah. Saya nggak bisa melarang misalnya keponakan saya. Kami makan makan bersama terus ngobrol, ngobrol ya. Ada sih ngobrolnya bagus. Kita ada semacam keterlibatan, ada bondingnya. Tapi akhirnya mereka eh, mulai ambil HP. Apakah saya harus mengatakan, nggak boleh pakai HP? Ya, itu juga susah ya. Apakah cinta mereka, hormat mereka, respek kasih sayang mereka itu kepada saya itu berkurang ketika mereka menggunakan HP? Mungkin tidak. Yang perlu kita mungkin telaah dengan bijaksana itu adalah segala sesuatu itu ada waktunya. Kita memakai kembali kebijaksanaan dari kitab suci, dari kebijaksanaan Salomo itu. Segala sesuatu itu, dari kitab Pengkhotbah. Segala sesuatu itu ada saatnya, ada masanya. Jadi ada masa kita memang berinteraksi secara langsung dan perlu kita menggarisbawahi itu aturan-aturan dari keluarga. Tiap keluarga tentu beda-beda ya. Tapi kita dalam keluarga kalianlah yang menentukan itu. Karena hal itu barang itu semua adalah sarana, bisa digunakan untuk baik maupun buruk. Tapi batasnya bagaimana? Nah, itu perlu koordinasi, perlu komunikasi dengan anak misalnya. Anak itu sekarang ada penelitian bahwa kalau anak dari kecil itu sudah dibiasakan pakai HP, itu ada gangguan, mengalami gangguan kelainan pada otaknya atau cara otak bekerja lebih tepatnya. Nah, sekarang mungkin kalian mesti jelaskan kepada anak kalian, eh, kalian belum boleh pegang HP, tapi jelaskan bagaimana cara menjelaskannya. Tapi ketika mereka mulai pakai HP, nah itu juga mesti ada ada Ya, penjelasannya. Jangan hanya dibiarkan, oh katanya sekarang batas usia anak boleh pegang HP itu 18 tahun. Oh, nggak mungkin ya. Mungkin 15 tahun. Kalau nggak tahu di Australia berapa batasannya, Tom? Australia 16 kalau nggak salah. 16 tahun. Nah, ya kalau sekarang kalau misalnya 16 tahun baru boleh pegang HP. Mereka dikasih HP pada ulang tahun ke-16. Hore, ada yang hore, lalu itu akhirnya HP itu menjadi segala-galanya bagi dia. Tapi ada Hmm. yang misalnya sudah dijelasin, udah diterangkan, udah diajarkan, diberi contoh juga oleh orang tuanya. Akhirnya HP itu dia bisa gunakan dengan bijak. Ada juga yang nggak perlu dijelaskan, dia bisa gunakan dengan bijak. Ada yang sudah dijelaskan pun tapi tidak bisa menggunakan dengan bijak. Ya itu akhirnya dinamika. Nah seperti kata Nehemia itu ya, refleksi Paulus tentang Nehemia membangun tembok Yerusalem. Itu pada akhirnya untuk hidup dengan heterogenitas.
yang ada yang lemah, ada yang itu. Itulah yang namanya Magnifica Humanitas. Bagaimana kita bisa berantem, bagaimana kita bisa berkonflik, bagaimana kita bisa berdamai kembali, bagaimana kita bisa kemudian ada masalah kita selesaikan. Harus ujungnya itu harus diselesaikan, bukan lari atau kemudian pisah. Nah, itu merupakan Magnifica Humanitas, kemanusiaan yang mengagumkan. Justru di situ letaknya Magnifica Humanitas. Nah, jadi ini pertanyaan yang menurut saya sangat baik, sangat relevan, tapi tidak ada jawaban tunggal untuk ini, Angela dari Bali ini ya. Uh, apakah ada upaya khusus dari pihak gereja untuk menyadarkan? Ya ini salah satunya Bible study pada hari ini. Itu tergantung sekali dari sekolah, dari orang tua, dari gereja. Itu kita bersama-sama bekerja sama membangun tembok Yerusalem untuk melindungi mereka yang lemah ini, anak-anak ini, supaya mereka bisa berkembang dengan baik, bijak, hingga tidak lagi terjadi itu disinteraksi atau distraksi atau perpisahan, perpecahan dalam keluarga. Nah, ini salah satu upaya gereja juga dengan terbitnya dokumen ini. Bacalah dan kemudian refleksikanlah. Dan bersama kita juga ini kalau ada Bible study tentang ini ya kita coba untuk sharing bagaimana ini baiknya. Soal isolasi satu dengan yang lain itu tergantung dari keluarga kalian masing-masing. Kalau ada sesuatu yang keliru itu berarti eh, yang menentukan itu, yang paling menentukan itu sebenarnya adalah interaksi antara kalian sendiri juga. Bagaimana kalian tuh menjelaskan kepada anak-anak kalian tentang bahaya penggunaan, bahaya keterikatan dengan ponsel dan AI ini sekarang. Ya, dari saya untuk Angela demikian. Lalu kedua dari Ani bagus. AI adalah program atau teknologi imitasi yang berfungsi bagaikan pisau tajam yang dapat digunakan sebagai tool yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Tapi sebaiknya jangan dapat juga sebagai senjata yang sangat bahaya dan efektif. Ya, ini sangat tergantung dari orang menggunakannya. The man behind the gun. Situasi real saat ini dua-duanya ada di medsos. Untuk yang bermanfaat, oke. Namun untuk hal-hal yang membahayakan kehidupan manusia, apakah ada kebijakan dari gereja untuk merespon langsung postingan-postingan AI yang negatif tersebut untuk mencegah hal-hal yang jahat dan tidak diinginkan? Pertama, upaya pasti ada. Ya, sekali lagi saya jelaskan ini. Memberikan hal-hal dasar prinsipil itu lewat dokumen yang terakhir ini, ensiklik yang terakhir ini. Ini kalau dibaca, yang saya berikan kepada kalian itu hanya sekelumit kecil dari dokumen itu. Kalian bisa baca sendiri karena begitu banyak hal bijak yang disorot oleh Paus dalam dokumen ini. Namun secara realistis itu tidak mungkin setiap postingan AI yang jahat itu kemudian direspon oleh gereja. Itu tidak mungkin. Bagaimana itu tidak realistis? Ya, itu setiap detik itu ada itu. Tiap detik itu saya kira ada unggahan AI yang jelek. Ya enggak? Lalu bagaimana kita menghalangi? Enggak mungkin itu dihalangi. Tapi biarkan mereka membangun Babel mereka. Jadi ibaratnya itu di luar sana itu sekarang itu orang berlomba-lomba membangun menara Babel, berlomba-lomba membangun menara-menara Babel di luar itu. Namun kita jangan terlalu pusing dengan mereka. Kita lindungi diri kita sendiri, kita lindungi keluarga kita sendiri, kita lindungi komunitas kita sendiri dengan membangun tembok Yerusalem. Nah, kita kerjasama dari semua pihak yang mau bekerja sama. Nah, ini. Jadi mungkin kalau jawaban saya yang lebih realistis, coba engkau ya, dan juga kalian semua, Ani bagus dan teman-teman semuanya, coba carilah orang-orang yang sama-sama mau membangun tembok Yerusalem. Berkumpul mereka bersama mereka secara real juga ya. Artinya membangun jaringan komunitas, komunikasi dengan mereka ini. Sekarang kalau kalian sendiri itu gak mungkin. Seperti Nehemia, dia tidak mungkin membangun tembok itu sendirian. Dia perlu orang lain. Tidak bisa sendirian. Nah,
Makanya Paus itu sangat menyarankan kalian ini yang punya punya keprihatinan yang sama ini berusaha untuk membangun sekolah-sekolah yang baik atau setidaknya mengendorse lah sekolah-sekolah yang baik, dunia pendidikan maupun pembinaan yang bisa membina anak-anak supaya tidak jatuh ke situ. Nah, bukan hanya anak-anak, orang dewasa juga banyak yang jatuh karena menggunakan AI secara tidak baik. Nah, tapi coba ini kita bersama-sama, nggak bisa kita sendirian ini. Kalau kalian yang sekarang masih single fighter atau jadi orang Katolik itu ibaratnya itu terlalu introvert, hanya mengurung diri sendiri, tapi dihujani oleh AI lewat ponsel kalian sendiri. Apakah itu suatu kebijakan, kebijaksanaan? Tidak. Sekarang kalian perlu itu membina relasi. Setidaknya itu dengan gereja setempat lah, gereja lokal di mana kalian berada. Cobalah lebih aktif untuk ke gereja, untuk berdoa. Ya, kalau yang terlalu introvert atau apa, mungkin susah mau ketemu orang lain, bergabung dengan orang lain. Tapi kalian tuh bisa itu misalnya membaca riwayat para kudus, buku-buku rohani, lalu pergi ke gereja untuk ikut rosario atau apa adorasi atau adorasi hening aja. Sekarang kan di banyak gereja itu ada itu kapel adorasi. Nah, lebih membaca kitab suci. Nah, ini pertolongan. Pada akhirnya kita juga harus mengandalkan Tuhan di atas segala-galanya. Jadi di sini untuk Ani, jadi usul saya pertama itu coba bergabung dengan komunitas yang sama-sama punya visi yang sama, ya, untuk menggunakan AI secara bijaksana. Lalu kedua, bergantunglah pada firman Tuhan, relasi dengan Tuhan dalam doa. Dari pihak gereja sudah banyak usaha, upaya. Di mana-mana sekarang ini digembar-gemborkan tentang Magnifica Humanitas ini. Respon gereja ini luar biasa cepat. Ini saya kira tidak pernah terjadi. Begitu cepatnya respon gereja terhadap teknologi baru ini. Lalu berikutnya ini dari SFV Manopo dari Malang. Izin Romo sedikit sharing. Ada beberapa pada waktu saya beberapa waktu lalu mengikuti KDV dengan salah satu PD di Surabaya online dengan Zoom meeting tentang Injil Yohanes. Pas bertanya, saya tanyakan tentang kata percaya dan iman di dua versi. Oh, TB1 dan TB2 ya. TB1 ada 98 kata percaya, satu kata iman. TB2 99 kata percaya, tanpa kata iman berarti. Lalu saya tanyakan bedanya apa kata iman dan percaya. Maaf Romo, maaf Romonya tidak bisa menjawab. Disuruh tanya ke Pater Robi Wowor minggu depan. Di akhir jawabannya si Romo bilang pertanyaan bagus, pasti ini hasil tanya ChatGPT. Wah, saya kaget. Maaf, ini sangat merendahkan. Underestimate banget. Padahal saya menulis lagi surat Yohanes TB2 sambil baca TB1. Wah, makanya saya dapat perbedaan itu. Di Yohanes 20 ayat 31. Saya langsung kasih bukti di chat Zoom file temuan saya, kata percaya di TB2, dan foto-foto tulisan saya di WhatsApp grup KDV, KKS, PD tersebut. Intinya tidak semua orang menggunakan chat GPT, AI, ada yang benar-benar baca. Terima kasih Romo. Ya, karena ini sharing saja ya, saya tidak tanggapi. Uh, Kalau mau, itu perlukah saya tanggapi ini dari, ini memang namamu ya, Faye Manopo. Iya, Romo. Ini sharing aja atau perlu saya tanggapi? Boleh ditanggapi, Romo. Oh, mungkin soal ini ya, pertanyaannya saja. Pertanyaannya soal kata percaya dan kata iman. Iya, itu belum saya temukan soalnya, Romo. Belum terjawab gitu. Ini di dalam Injil Yohanes ya. Saya sendiri tidak pernah belajar secara khusus tentang kata percaya dalam Injil Yohanes. Tetapi ingat, Injil Yohanes ini ditulis dalam bahasa Yunani. Ya kan? Bahasa Yunani. Eh, Dan setahu saya, Injil Yohanes, bahasa Yunaninya itu sederhana. Biasanya dia hanya menggunakan
satu kata saja untuk satu konsep. Misalnya tentang iman atau tentang percaya. Itu biasanya dia hanya menggunakan kata pistis. Nah, saya bisa cek sih, mungkin cepat juga bisa saya cek ya. Eh, jadi engkau benar-benar hitung satu-satu. Iya, Romo. Saya tulis tangan, Romo. Ya, luar biasa itu. Zaman sekarang, kalau zaman dulu, iya, kita ahli-ahli kitab suci zaman dulu itu hitung satu-satu itu. Kan. Tapi bukan bukan artinya zaman sekarang tidak ada yang mau melakukannya, tapi itu suatu hal yang langka dan saya angkat jempol untuk Ibu Faye ini. Ya, luar biasa ini. Kecintaannya akan sabda Tuhan. Tapi coba saya lihat nih. Lalu kata hmm, 2, 4, 6, 8, 10, 12. 100 kurang 12, 98. 88. Hanya 88 kali kata percaya ini. Kalau sekarang diper, ya, ini pisteo. Pisteo itu artinya percaya. Sekarang coba saya cek pisteo dalam Injil. 2, 4, 6, 7. 100. 100 kali kata itu dalam bahasa aslinya. Ya. Dan ini diterjemahkan dengan kata iman maupun percaya. Jadi, faith, Bu Faith, kata percaya, pisteuo, dalam bahasa aslinya, dalam Injil Yohanes itu ada 100 kali. Engkau menemukan 99, TB2 itu 99. Ya, hampir samalah dengan 100. Jadi, tujuanmu apa ini, Faith? Mau mau Oh, enggak, eh, Romo. Saya belajar kan tentang apa? bedanya, saya waktu itu kan ikut KPKS, terus waktu itu menjelaskan ada 98, 99. Saya tertarik, jadi saya tulis ulang gitu. Nah, waktu itu saya akhirnya bertanya tentang perbedaan kata iman sama percaya itu apa begitu. Akhirnya saya dapatkan itu gitu. Cuman jawaban untuk perbedaan kata iman sama percaya saya belum dapat gitu, Romo. Itu Begini, saja. ini terjemahan dari ke dalam bahasa Indonesia. Kalau kata aslinya hanya satu, Oh, iya, pisteo. iya. Mm-mm. Ya, jadi kata aslinya itu hanya satu. Yohanes tidak membedakan iman atau percaya. Itu pisteo, itu artinya percaya, ya, atau mengimani. Tapi kalau ditanyakan itu berarti kita bertanya soal perbedaan antara kata percaya dan iman dalam bahasa Indonesia. Yang menurut saya sih tidak terlalu relevan kalau kita mau belajar kitab suci. Ya, kata pisteu memang bisa diterjemahkan dengan percaya, mempercayai, atau mengimani. Begitu, Faye? Baik, Romo, terima kasih. Baik. Oh, ini Apa ada ada pertanyaan lagi? dokumen Word-nya ini. Oh iya, dikirim. Ya, saya menggunakan salah satu aplikasi untuk mencari berapa kali jumlah pisteu itu muncul. Ada 100 kali dalam Injil Yohanes. Oke, baik. Ada lagi? Apakah ada lagi yang mau bertanya, teman-teman?
Gak apa-apa agak panjang. Ini kan biasanya kita eh, jam 9 selesai. Ini perpanjang sedikit karena akan ada sesi tadi. Oke. Ada lagi yang mau bertanya soal AI? Romo, saya boleh tanya lagi nggak? Silakan, Tommy. Em, di perkembangan zaman ini kan sebenarnya perkembangan teknologi ada di berbagai bidang ya. Tapi kenapa di ensiklik ini Paus Leo sangat men-spotlight AI gitu? Apakah ada intensi khusus atau ada sesuatu yang em, beliau lihat ke depannya bahwa ini bisa menjadi sesuatu yang sangat berpengaruh gitu di kehidupan kita sampai di spotlight. Padahal sebenarnya kalau kita lihat kan teknologi yang lain di bidang lain, di bidang medical, di bidang nuklir misalnya, itu kan juga sangat berkembang pesat gitu. Hmm. Ini pertanyaan yang bagus. Eh, di awal kan saya sudah bilang bahwa Magnifica Humanitas ini tidak hanya berbicara soal AI, tapi lebih ke apa ya? eh, Magnifica Humanitas pada pada kemanusiaan yang mengagumkan. Mendasar. Oh. Jadi kemanusiaan yang mengagumkan. Apa yang patut dikagumi dari kemanusiaan? Yaitu keberagamannya. Bahwa manusia itu ternyata diciptakan mau atau saya istilahkan dengan kata-kata saya sendiri bukan sebagai serigala bagi manusia yang lain. Itu dari Thomas Hobbes itu. Tapi manusia itu diciptakan untuk saling melindungi, saling membesarkan. Kita yang sekarang ini kan dulu pernah kecil, pernah jadi bayi yang tidak berdaya kan. Tapi pada Hmm. akhirnya karena dilindungi, diberi pengajaran, diberi asupan, itu akhirnya berkembang menjadi seperti kita yang sekarang ini. Jadi itulah manusia, kemanusiaan. Jadi jangan hanya lihat manusia itu hanya dari segi efisiensi, kegunaan, utilitarianitas itu kan. Bukan hanya itu. Dalam keluarga yang paling kecil misalnya. Jangan jangan selalu bertanya siapa yang paling berjasa. Tidak ada itu dalam kemanusiaan yang sesungguhnya otentik siapa yang berjasa. Tapi tanggung jawab masing-masing. Peran masing-masing. Tidak ada yang lebih lebih berharga atau lebih lebih mulia daripada yang lain. Nah, itu yang perlu kita sadari bahwa prinsip dari kemanusiaan itu adalah membangun tembok bersama-sama, melindungi yang lemah, tapi juga dalam membangun tembok ini kita tidak lepas dari konflik atau serangan dari luar maupun tantangan dari dalam, ya kan? Hmm. Tapi Iya. justru disitulah kebesaran manusia, kemanusiaan itu. Kita bisa hidup, berkembang, maju bersama. Apakah ini tentang AI saja? Tidak. Ini lebih tentang kemanusiaan, dokumen ini. Tapi mengapa Paus tidak bisa kita pungkiri dia menyorot secara khusus tentang AI? Kamu tadi bicara itu soal nuklir, soal medis. Ya. Sekarang AI itu bukan hanya sekedar satu aspek atau satu bidang ilmu. Kalau kita katakan definisi AI itu kan salah satu cabang ilmu komputer. Tapi Hmm. kenyataannya salah satu cabang ilmu komputer ini akhirnya itu seperti virus atau seperti apa ya? Ya, seperti virus lah mungkin. Yang yang atau seperti ragi mungkin lebih tepat. Ragi yang mengkamiri seluruh adonan. Dia itu aspek kecil Hmm. aja. Tapi di dunia medis sekarang dia dipakai. Di dunia pengelolaan nuklir dia Di dipakai. mana-mana. Di mana-mana dia dipakai. Dan daya penetrasinya itu luar biasa. Sehingga bahkan bagi orang-orang tertentu dia sudah menggantikan Tuhan. Kalau saya mau katakan secara kasar. Dia menggantikan psikolog, dia menggantikan pastor, dia menggantikan guru, dia menggantikan desainer, dia Hmm. menggantikan pacar. Bahkan saya dengar sudah ada yang kawin dengan AI, Wah. menggantikan suami dan istri. Itu kenyataannya.
Sehingga tidak salah Paus itu memberikan suatu fokus yang luar biasa pada AI ini. Karena ke depan AI itu tidak akan eh, berkurang pengaruhnya. Tidak akan berkurang Hmm. pengaruhnya. Justru Yang akan ada. semakin bertambah pengaruhnya. Nah, tapi sekarang bagaimana kita menggunakannya? Gereja memberikan ini, satu dokumen ini. Sebenarnya ada dokumen yang mendahului ini, Antiqua et Nova itu. Kalau kalian bisa baca itu juga baik. Nah, Antiqua et Nova. Nah, itu gereja memberikan perhatian khusus karena ini nggak bisa, harus ditanggapi secara cepat. Ini terima kasih tadi itu ada pertanyaan dari Ani Bagus ini kan tentang Hmm. kebijakan gereja juga dari Angela. Nah, ini gereja menanggapi sudah sangat cepat. Kalau saya katakan, saya sendiri kaget kok begitu cepat. Dan dokumen pertama, ensiklik pertama, bukan dokumen pertama sih, ensiklik pertama dari Paus itu justru tentang AI ini. Baik, ada lagi mungkin? Ada tadi, oh tanya Ada lagi. di kolom chat dari Ibu Angela. Tanya lagi ya, ensiklik Pope Leo kan juga menyoroti soal SDM. Ya, bagaimana masa depan manusia, khususnya buruh dan pekerja kelas bawah, ketika tenaga mereka diganti dengan robot berbasis AI. Terima kasih. Ini pertanyaannya harusnya diarahkan kepada para teknokrat ya, para mereka yang berkarir. Tapi kalau dari hasil refleksi saya sendiri sebagai pastor, sebagai imam, saya katakan bahwa manusia itu yang harus menyesuaikan diri di sini. Kita nggak bisa melawan kemajuan. Sama seperti dulu ya. Awal-awalnya kan semua pakai manual. Sebab manual itu artinya dari kata manuale, dari kata mano, dari kata tangan. Kalau dulu abad pertengahan, sebelum abad pertengahan, semua kan dikerjakan itu dengan tangan. Ya, mau menyalin ulang, bagian bayangkan itu, belum ada mesin cetak itu. Kita kalau mau menyalin buku itu pakai tangan. Terus buat apa namanya, buat patung itu dengan tangan, buat eh, apa semua pakai tangan lah istilahnya. Tapi begitu masuk mesin, ya digantikan mesin semuanya itu. Yang dulu itu para pengukir atau apa, sekarang banyak yang kehilangan pekerjaan kan pada zaman dulu. Itu yang tukang salin buku itu, yang tulisannya bagus-bagus itu, rapi-rapi itu, nggak kepake lagi. Apakah manusia kemudian terjerumus ke dalam kemiskinan, nggak punya pekerjaan? Tidak. Mereka mencari pekerjaan lain. Mereka mencari, nah, yang sekarang yang sudah digantikan oleh AI, dulu kan digantikan mesin. Sekarang apa yang digantikan oleh AI? Saya tetap optimis. Manusia akan menemukan jenis-jenis pekerjaan baru. Akan muncul kebutuhan-kebutuhan baru. Saya sangat percaya dengan teori penciptaan kebutuhan dari Abraham Maslow itu kan. Bahwa manusia itu menciptakan kebutuhannya sendiri. Kadang-kadang pekerjaan itu, misalnya saya beri contoh itu, yang tidak perlu tapi ada. Yang tidak prinsip kita ada atau tidak ada, itu pun kita tetap hidup. Misalnya para artis itu, lagu dan sebagainya. Atau mungkin kopi. Nah, segala industri, segala apa yang berkaitan dengan kopi. Kopi kan tidak harus ada itu barang. Tapi akhirnya menjadi suatu kebutuhan utama. Bahkan sekarang orang bisa nggak makan tapi harus ngopi. Akan ada kebutuhan-kebutuhan baru di zaman yang akan datang yang memerlukan tenaga-tenaga manual dari manusia. Jadi tidak usah takut, saya tetap optimis ya. Walaupun AI banyak menggantikan pekerjaan-pekerjaan yang sekarang, apalagi nanti dengan enhanced AI, yaitu mereka teknologi robot dengan AI, itu tetap akan ada yang baru. Manusia itu tetap akan ada kebutuhan lain. Kalau tidak ada, manusia akan menciptakan itu. Ya, coba aja nanti kita lihat. Karena itu sudah terbukti dalam sejarah dan sejarah berulang. Ada lagi? Yang mau pamit, silakan pamit karena memang sudah melewati jam ini.
Lalu peristiwa reformasi Luther Calvin apakah memang memperbaiki kebijakan gereja untuk mencerdaskan umat memahami kitab suci? Karena Alkitab bebas diterjemahkan yang sebelumnya dilarang Paus. Saya tidak pernah menemukan dokumen yang mengatakan bahwa Paus melarang penerjemahan Alkitab. Ya, ini saya tidak pernah dengar itu Pak Edi. Mohon maaf, tapi kalau memang ada Pak Edi mungkin nanti bisa share secara pribadi. Tapi saya tidak pernah menemukan itu. Ada upaya memang, ada upaya supaya umat itu tidak membaca kitab suci secara secara seperti sekarang ini. Ya, pertama karena waktu itu kitab suci memang berharga, karena kan tulisan ulang itu. Jadi kalau banyak orang yang buka, banyak orang yang pegang, itu kan cepat rusak barang itu. Nah, lalu kedua, ada ketakutan yang sebenarnya juga menurut saya tidak beralasan bahwa orang salah menerjemahkan kitab suci. Mungkin juga ada alasannya. Saya dengar, saya baca waktu dalam buku sejarah gereja itu, eh, karena orang-orang pada zaman dulu itu tidak banyak yang berpendidikan. Jadi kalau kalau sekiranya mereka membaca dengan kemampuan yang pas-pasan, ya takutnya salah menafsirkan. Nah, zaman sekarang sih beda ya, nggak mungkin sekarang gereja melarang itu. Hmm. Lalu berkaitan dengan peristiwa reformasi Luther dan Calvin, apakah memang memperbaiki kebijakan gereja untuk mencerdaskan? Eh, Soal Luther dan Calvin dalam arti tertentu memang mereka itu akhirnya menjadi suatu kritikan keras bagi gereja untuk memperbaiki bagaimana gereja itu harus membaca dan menafsirkan kitab suci. Karena pada akhirnya berkat gerakan reformasi Calvin dan Luther ini muncul para ahli kitab suci Protestan reformasi itu. Khususnya pada abad ke-18. Itu yang mendorong studi kitab suci secara kritis dalam bahasa aslinya, bukan lagi bahasa Latin. Ya. Lalu gereja Katolik agak terlambat, baru mulai itu pertengahan abad ke-19. Pertengahan abad ke-20. Berarti tahun 1940-an itu. Gereja Katolik baru mulai berusaha untuk studi kitab suci secara kritis dalam bahasa aslinya. Jadi sangat ketinggalan gereja. Tapi perlahan-lahan kita, ya sekarang sudah seimbang lah, hampir seimbang. Tapi tetap harus diakui, seperti tadi itu Ibu Evi ya, Bu Fei, itu orang Protestan, setelah reformasi Protestan itu, luar biasa mereka membaca kitab suci dalam bahasa aslinya dan menghitung kata-kata itu. Karena dulu itu belum ada yang namanya konkordansi apa. Ya mereka yang buat konkordansi itu. Mereka hitung di mana saja ditemukan. Lalu mereka sebelum ada komputer, mereka buat itu. Buku tebal-tebal konkordasi itu. Tapi setelah ada komputer, mereka yang pertama-tama membuat aplikasi-aplikasi komputer yang kita sampai sekarang kita gunakan. Dan aplikasi-aplikasi belajar kitab suci, studi kitab suci yang paling baik untuk zaman sekarang ini masih yang pegang itu, yang mengelola itu, yang menciptakan itu adalah orang Protestan. Orang Katolik masih tertinggal di situ. Jadi ya dalam hal ini saya bersetuju bahwa reformasi Luther Calvin menyadarkan gereja untuk lebih membuka diri, membiarkan umat itu studi kitab suci. Tapi tetap jangan sampai sesat, ya, karena ada umat yang itu patokannya ketika studi kitab suci, misalnya komentar-komentar dari orang Protestan, tafsiran-tafsiran dari orang Protestan. Lalu pada akhirnya mereka belajar malah menyerang ajaran gereja Katolik. Nah, ya, tapi ya kita atau membuat kesesatan baru. Nah, cukup banyak sekarang ini khususnya dari gereja Pentakosta itu awalnya mereka dari Katolik. Nah, ya, itu juga saya kira menjadi refleksi bagi kita juga. Mereka yang kemudian itu keluar dari gereja Katolik karena menafsirkan kitab suci menurut
keyakinan mereka, tidak berdasarkan ajaran gereja Katolik. Itu juga perlu kita perhatikan. Baik, dari saya sudah cukup saya kira. Apakah ada lagi? Tommy, silakan. Ya, maybe kalau memang masih ada satu pertanyaan terakhir dari teman-teman di malam hari ini. Lakilas. Kalau tidak ada, mungkin kita bisa tutup. Oke. Ya, atau dari tim admin kita, Iren. Biasa, Iren ini banyak pertanyaan juga nih. Mungkin kayak lebih lebih bagaimana cara kita discern AI ini ya Romo, dalam artian karena AI ini bisa mendekat seperti yang Romo bilang itu kayak pedang dua arah. Bagaimana cara kita mengingatkan diri kita, apakah AI ini in the good level for us. Kayak kita nggak terlalu adiksi, tapi kita menggunakannya dengan keperluan kita. Gimana cara kita mengingatkan diri kita? Saya khawatir kalau kita menggunakan AI berdasarkan tadi itu katamu Iren itu menurut ukuran saya pribadi itu kita akan cenderung sesat. Nah, jadi kita perlu tadi itu membangun tembok bersama-sama. Nah, itu yang menjadi saran atau nasihat dari Bapak Paus dalam dokumennya ini. Jadi kalau engkau mau menggunakan AI, ada baiknya jangan berdasarkan keputusanmu sendiri. Ya, ini memang agak sulit ya. Itu kan kita berinteraksi dengan AI semakin lama semakin tinggi nih interaksi kita ini dengan AI itu. Ya kan intensitas kita menggunakan AI semakin lama semakin tinggi, tidak akan berkurang menurut saya. Sama seperti kita menggunakan komputer. Awalnya mungkin hanya sedikit, tapi lama-lama kan itu menjadi terlalu ponsel. Awalnya mungkin hanya untuk chatting atau untuk telepon. Itu ingat HP zaman dulu kan. Tapi lama-lama kan itu sudah seperti sekarang ini. Dengan AI juga akan sama. Intensitas kita akan semakin meningkat. Nah, tapi baik selalu ingat nasihat ini. Bangunlah tembok, bukan menara. Itu yang perlu kita jaga terus. Dan untuk membangun tembok, yang tadi itu, kalau membangun menara, seolah-olah itu kita bangun bersama. Itu sebenarnya yang saya tangkap. Tapi sebenarnya itu kita digerakkan oleh satu kekuatan yang satu dan sama. Bukan diri kita. Akhirnya kita hanya mengikuti aja itu barang. Pokoknya kita bangun. Prinsipnya efektif, prinsipnya selesai. Justru kita akan kehilangan diri kita. Nah, tapi kalau kita membangun tembok, meskipun nanti bakal ada yang komplain, bakal ada yang nyerang, bakal ada yang fitnah, macam-macam. Tapi itu yang tepat. Nah, jadi kalau misalnya engkau tanyakan bagaimana kita menggunakan pisau itu, gunakan itu bersama-sama. Jangan sendirian. Oke, Iren? Boleh Gitu tanya ya Tommy, Romo. misalnya kamu ragu-ragu tentang Kalau sesuatu. kebanyakan, Kok, udah kebanyakan belum gitu ya? kok AI saya tanya, kok jawabannya begini? Nah, bisa tanya Tommy. Menurutmu gimana, Tom? Ya kan? Ya, kalau saya boleh tambahin dikit, yang saya tangkap adalah kita tetap teknologi boleh kita manfaatkan, tapi jangan lupa kehidupan kita berkomunitas. Terutama di Sydney kita punya komunitas tercinta yaitu KTM. Jadi welcome anyone yang di Sydney kalau mau join kita juga bisa join ke cell group ya kan, atau ikut di acara-acara kita berikutnya. Sebagai sarana untuk kita bangun tembok sama-sama, Romo gitu. Atau sesederhana kita sharing, seperti sharing saya dengan salah satu Romo minggu lalu itu, tentang hal menggunakan AI dalam khotbah. Ya. Ya, jadi komunitas is okay, tapi hal sesederhana kita dialog atau kita berkomunikasi, sharing dengan orang yang mau mendengarkan kita itu pun di luar AI, di luar AI, itu itu juga baik.
Oke, saya rasa cukup. Mohon maaf sebelumnya kita agak lewat 35 menit. Tapi tidak terasa karena benar-benar pengajaran dan sesi tanya jawabnya begitu mengalir. Terima kasih juga untuk partisipasi teman-teman yang sudah nanya di sini. Semoga diskusi malam ini semakin memperkaya pemahaman kita dan mendorong kita untuk menghidupi iman secara lebih nyata dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita mengakhiri pertemuan ini, izinkan saya menyampaikan beberapa pesan sponsor. Yang pertama, kita bisa mengajak keluarga, saudara, tetangga, teman-teman sel untuk ikut langsung menonton di YouTube Bible Study ini. Akan ada, jadi Bible Study ini di-record dan nanti akan di-share linknya di grup WhatsApp Bible Study. Dan untuk yang merasa senang dan mendapatkan buah dari acara Bible Study malam ini, kami dari tim mengetuk hati untuk memberi persembahan kasih, membantu mensupport pelayanan Romo di Kalimantan dan pelayanan Romo ke depannya yang lebih luas lagi. Untuk detailsnya akan di-share di WhatsApp chat juga setelah acara ini ditutup. Dan last but not least, beberapa catatan dari saya dari acara ini bisa saya rangkum adalah AI itu hanya alat, bukan pribadi atau makhluk yang setara dengan manusia. AI hanya meniru sebagian kemampuan manusia dan tidak memiliki hati nurani dan empati, ataupun kehendak bebas seperti selayaknya manusia. Gereja tidak anti AI, tapi mengajak umat manusia untuk menggunakannya secara bertanggung jawab dan dalam terang kitab suci, dan terutama untuk melayani sesama khususnya yang lemah dan miskin. Demikian summary dari saya dalam acara Bible Study malam ini. Terima kasih sekali lagi untuk kehadiran dan partisipasi aktifnya. Semoga apa yang kita pelajari bersama dapat terus kita renungkan dan menjadi berkat bagi keluarga, komunitas, dan lingkungan kita masing-masing. Untuk menutup pertemuan malam ini, mari kita satukan hati kita dalam doa penutup yang nantinya akan ditutup juga dengan blessing dari Romo George. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam pertemuan kami malam ini. Terima kasih untuk kesempatan belajar bersama, untuk diskusi yang telah kami dengarkan, dan untuk Romo George yang telah membimbing kami. Semoga apa yang kami pelajari malam hari ini tidak hanya kami mengerti, tapi juga dapat kami hidupi dalam kehidupan sehari-hari. Bantulah kami untuk semakin mengasihi sesama dan menjadi saksi kasih-Mu dimanapun kami berada. Berkatilah kami semua, keluarga kami, serta segala aktivitas yang akan kami jalani setelah ini. Izinkan kami menutup doa ini melalui berkat yang akan diberikan Romo George. Semoga Engkau limpahkan damai sukacita dan pernyataan-Mu kepada kami semua. Kami mohon berkatnya dari Romo. Tuhan bersamamu, Dan bersama Roh-Mu, diberkatilah kita semua dimanapun kita berada oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima Amin. kasih atas semua Terima kasih. kehadiran semuanya. Terima kasih semuanya. Kalau ada Makasih Terima kekurangan, kasih mohon semuanya. maaf semua. ya. Terima kasih Romo John. Terima kasih Thank you, Romo. Romo. Terima kasih Om. Bye. Berkat dalam. Good night Shalom. semuanya. Bye-bye. Good night. Erin. Thank you, Om Chris.